Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So Bitcoin Update hari ini kita akan ngebahas sedikit posisi Bitcoin selepas daripada FOMC meeting minutes pada malam hari ini. Jadi sebenarnya teman-teman, tadi saya udah sempat ngecek ya di dia punya PDF ya, penjelasan lengkapnya. Tapi saya pikir wah ini ya makan waktu ya. Kalau misalnya dibaca ya, lebih kurang ada sekitar berapa page nih? Kalau nggak salah 19 page ya, lebih kurang ya 13 page ya, 12 page mungkin isi kontennya 11 page ya isi kontennya, selebihnya pendahuluan dan penutup gitu. Nah, terus saya coba cari tahu istilahnya untuk key takeaways-nya. Nah, ini kebetulan saya dapat, dan ternyata yang lumayan di highlight itu adalah soal beberapa partisipan atau anggota The Fed itu menilai bahwa kebutuhan kenaikan suku bunga 0,50% atau 50 basis point itu masih ada. Nah, salah satu penyebabnya adalah ya udah pasti ya, teman-teman tahu bahwa mereka di sini melihat bahwa ada resiko untuk inflasi itu tetap bisa naik, termasuk China economic reopening dan juga perang Rusia terhadap Ukraine masih berlangsung gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gini teman-teman. Kalau tadi saya baca ada beberapa yang cukup detail. Pertama, sebenarnya semua partisipan itu setuju untuk kenaikan 25 basis point ya, jadi kayak 0,25%. Cuman ada beberapa yang mengharapkan kenaikan 0,5 itu kelihatannya cukup proper dan cukup dibutuhkan. Mungkin salah satu faktornya seperti yang saya katakan ya, kalau kita melihat dari data PPI dan CPI minggu lalu, itu sebenarnya menunjukkan bahwasannya masih ada resiko inflasi itu masih bisa naik. Jadi disinilah yang menjadi concern mereka kalau menurut pandangan saya. Jadi per tadi di update, kalau teman-teman lihat ya, di sini udah mulai ada perubahan yang ya bisa dibilang cukup signifikan lah ya. Kalau kita lihat ini signifikannya ya, seberapa ya, sebenarnya nggak terlalu banyak sih ya. Cuman yang bisa kita lihat adalah pada kala itu saya pernah kasih update ke teman-teman salah satunya. Jadi sebenarnya di bulan Mei atau bulan Maret tuh seharusnya udah mulai tidak ada kenaikan suku bunga. Jadi kayak dia steady aja mungkin di angka 5%. Tapi kali ini itu masih berlanjut. Jadi sampai dengan bulan Mei aja tuh masih ada possibility untuk kenaikan 0,25%, bahkan saat ini 28% di angka 5,25%. Jadi saya pikir ada ekspektasi lah ya di para pelaku pasar bahwasannya The Fed masih terpaksa harus naikin suku bunga lagi di atas target perkiraan awalnya. Dan angka di sini yang sebetulnya mungkin di luar ekspektasi adalah di 5,25 sampai 5,5%. Tadinya itu kalau nggak salah di 5% sampai 5,25%, dan sekarang kelihatannya cenderung naik lagi ya sampai dengan 5,25%. Nah, kalau misalkan ini yang terjadi ya tetap ya kita perlu waspada terhadap bagaimana pandangan para pelaku pasar terutama. Karena kalau misalnya kita ngomongin kenaikan suku bunga, sulit untuk pinjam uang, kemudian juga ya macam-macam ya, mempengaruhi, yang udah pasti adalah mempengaruhi demand juga di pasar, sehingga transaksi pembelian dan juga kita bisa bilang konsumsi yang mereka lakukan mungkin istilahnya biasanya berdasarkan pinjaman, dan salah satunya di sini yang sangat krusial itu adalah housing, itu pasti akan terkena pengaruh. Dan otomatis kalau misalkan para pelaku pasar di sini tidak mau, ya gimana ya, kita bisa bilang tidak mau terlalu masuk ke aset yang beresiko, ya udah pastilah istilahnya Bitcoin di sini dan kawan-kawan itu bakal kesulitan untuk mendapatkan yang namanya likuiditas, atau kita bisa bilang duit yang ngalir ke Bitcoin dan kawan-kawan itu mungkin akan cenderung terbatas. Nah, sebenarnya gini teman-teman, ya kita nggak bilang bahwa ini bisa membuat market terkena dump gitu ya. Ya kita nggak ngomong seperti itu. Karena kalau misalkan ya kita menilai dari posisi pergerakan saat ini pun ya kita masih bisa bilang ini masih cukup bullish gitu loh. Yang overall. Kalau kalian lihat dari segi tren ya ada higher high di sana, itu terlihat cukup clear bahwa ini sebenarnya masih bullish. But once again the problem is kita belum melihat adanya major correction ya. Kemarin itu kita ngelihat koreksi and then langsung rebound lagi. Nah, major correction yang dimaksudkan itu biasanya mencangkup perubahan atau reversal daripada tren yang sedang berlangsung. Jadi misalnya contoh teman-teman lihat di sini ada higher high, higher low. Nah, kalau misalnya kita ngomongin major reversal, major correction itu termasuk break terhadap low price sebelumnya. Nah, nanti kalau kita lihat nih dia koreksi sejauh mana ya, mungkin 18
14.500 itu bisa menjadi area yang kita perlu perhatikan untuk si Bitcoin ya. Nah ini kita nggak ngomongin pasti akan koreksi sejauh itu juga ya, cuma paling tidak dengan statement daripada anggota The Fed yang membahas tentang ya bisa dibilang sebagian ada yang setuju untuk menaikkan 0,5% dan sebagian atau lebih mayoritas ya mungkin tetap stay di 0,25%. Nah ini loh yang sebenarnya menjadi sebuah ancaman lah ya kalau kita bilang buat pergerakan daripada si Bitcoin dan yang lainnya gitu. Jadi kalau saya sih mungkin menilai ini situasi sebagai kita untuk lebih waspada ya, dalam artian ya sebenarnya sih kembali ke game plan masing-masing ya. Mungkin ada yang mempertimbangkan untuk ya udah kalau gitu mungkin kita coba take some profit off the table gitu ya. Ibaratnya kalau teman-teman maybe kalau posisinya lagi di kasino nih ya, lagi menang chip banyak, wah ini chip yang sebagian kita tuker dulu lah jadi cash gitu, biar kita kantongin dan istilahnya ya kita secure dulu, baru kita mempertimbangkan untuk buyback kembali pada saat posisi harga itu dapat harga yang lebih murah. Nah kalau kita lihat ini reaksi yang secara langsung terjadi ke market ketika FOMC meeting minutes tadi statementnya itu dirilis. Pertama dolar itu menguat dan sekarang kita posisinya udah di atas exponential moving average 50 ya. Jadi kalau kita 55. Jadi kalau kita lihat di sini nih, kalau misalnya saya tebelin, teman-teman lihat ya di sini terdapat titik. Nah, untuk dolar indeks pada time frame daily ini hari ini harusnya akan menjadi konfirmasi bahwa kita berhasil close di atas exponential moving average 55. Nah, sebenarnya dari sini aja kita udah memperhatikan bahwasanya ada possibility itu reversal sudah kembali terjadi ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini cukup respect loh di time frame daily ya si istilah dolar indeks terhadap exponential moving average 55. Ya, every time kita ada beberapa kali retest ya kita mendapatkan pantulan lumayan signifikan. Terakhir kita ngelihat di sini terjadi bear cross baik itu exponential moving average 21 dan juga 8 terhadap 55, dan for the first time akhirnya setelah kita ngelihat harga itu berusaha untuk turun terus, kemudian kita nggak ada retest ke EMA 55 nya, begitu retest cuman sideways sebentar, habis itu dia langsung reversal. Nah ini sebenarnya reversal yang saya pertimbangkan bisa menjadi sebuah posisi atau kondisi awal daripada reversal yang mempengaruhi Bitcoin dan kawan-kawan gitu. Nah kalau kita lihat nggak cuma di dolar indeks yang menguat, tapi Nasdaq juga mulai terkoreksi. S&P 500 juga akhirnya turun sampai melewati 4.000 ya untuk indeksnya. Nah teman-teman kalau inget nih, saya sempat mention soal ini juga, terutama S&P 500 ya, karena kita ngelihat pergerakan waktu minggu lalu tuh sebenarnya udah ya menjelang close di bawah EMA 21. Jadi saya pikir kalau misalkan seandainya pun ya kita ngomong Bitcoinnya mungkin berusaha untuk naik, tapi karena S&P 500 kemungkinan terkoreksi, itu harusnya walaupun sekian persen aja itu pasti akan tetap memberikan pengaruh karena korelasi mereka sampai sekarang tuh masih cenderung positif. Ya, jadi yang saya pertimbangkan adalah kalau S&P 500-nya turun, berarti Bitcoinnya susah nih untuk naik. Ya kita nggak ngomongin dia akan kena dump signifikan, tapi paling tidak buat dia naik pun itu juga akan sulit gitu loh ya. Jadi either harga sideways atau either harga sideways atau Bitcoinnya akhirnya masuk ke fase koreksi yang lebih major. Nah untuk saat ini ya kita ngelihat probabilitas itu saat ini cukup tinggi gitu ya. Tapi paling tidak teman-teman boleh antisipasi, bisa lihat nanti di exponential moving average 21 ya untuk time frame daily, itu harusnya bisa menjadi area support untuk si Bitcoin ya. Nah untuk sementara ini kalau misalnya time frame daily saya lihatnya seperti itu. Meanwhile kalau misalnya time frame hourly, hari ini sebenarnya saya ada share update juga ke teman-teman di advance ya. Saya juga ngelihatnya memang secara probabilitas sebenarnya masih cenderung turun. Jadi kalau kita lihat, wait a second teman-teman, let me search a bit. This one ya teman-teman. Jadi kalau saya memang ngelihat hari ini, ya saya katakan juga ke teman-teman, kalau misalkan mau dimanfaatkan mungkin alangkah lebih baiknya tunggu sampai ada breakdown dulu supaya kita lebih terkonfirmasi dari segi activity itu udah bisa dibilang terkonfirmasi lah gitu ya. Minimal kalau misalkan harganya memang mau masuk ke fase major correction, paling enggak dia harus break dulu nih dari area lowest price di sesi sebelumnya, dan sekarang tuh sudah berhasil di breakdown gitu ya. Jadi kalau kita lihat prosesnya tuh sementara ini sudah tinggal mencangkup break and retest
Ya kalau misalkan dia retest and then dia ke hold, and then kita lihat dia breakdown lagi, ya ini emang udah merupakan jalannya gitu ya. Kalau kita lihat dari segi struktur di time frame yang 15 menit aja, ini udah clearly membentuk yang namanya lower high, lower low sequence. Nah, kalau misalnya harga naik sampai retest ke supply zone pun masih bisa kena rejection lagi. Jadi untuk saat ini, view-nya kalau misalnya kita bisa bilang berdasarkan time frame yang lebih kecil seperti di 15 menit ataupun hourly, view-nya itu udah masih kecenderungannya udah masuk ke dalam fase bearish gitu ya. Paling tidak, walaupun kita ngelihat pergerakannya ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini sangatlah korektif, sangatlah berproses gitu. Tapi untuk kita buyback sekarang pun menurut saya belum ideal. Kalau misalkan untuk mau di buyback ya paling tidak Bitcoin di time frame 1 jam udah harus bertahan di atas exponential moving average 21 dulu. Di situ nunjukin bahwa tren penurunan itu sudah mulai dipatahin. Nah, kemudian berikutnya ya kita bisa masuk pada saat dia pullback ya. Dan yang paling penting adalah ya kita bisa lihat dulu di dekat level supportnya apakah para pemain besar itu tertarik untuk buyback. Kalau misalnya mereka tertarik, ya seperti yang saya jelaskan di video FTM, kita sebagai retail investor atau retail trader ya kita cuma bisa ngekorin mereka gitu loh. Which is kalau kita mau ngekorin mereka ya mereka harus make a move dulu. Kan sederhananya seperti itu. Jadi kalau buat saya, as long di lower time frame 1 jam 15 menit kita melihat secara struktur harga pun masih cukup clear bahwa bearish yang still in control, ya kita nggak perlu buru-buru untuk maksa masuk gitu ya. Istilahnya kalau kita bisa dapat harga lebih murah, why not? Oke? Nah itu teman-teman ya, jadi sharing dari saya. Sekali lagi saya katakan tidak ada kepastian bahwa market akan terkena dam ya, karena so far walaupun dolar indeksnya udah menguat, walaupun Nasdaq dan S&P 500 udah drop lumayan, Bitcoinnya masih bertahan ya. Jadi kita ngelihat dia belum turun yang signifikan parah banget. To be honest, saya nggak tahu ya apa penyebabnya. Tapi mungkin memang dari faktor internal ya kripto sendiri mungkin ada beberapa yang update gitu ya atau upgrade. So I guess ya bisa mempengaruhi pergerakan daripada Bitcoin minimal untuk bisa bertahan lebih lama lah di atas level ini, dan hopefully begitu nanti dolar indeksnya U-turn, kemudian Nasdaq dan S&P 500-nya juga udah mulai recovery, Bitcoinnya bisa naik lebih powerful gitu. Istilahnya saat ini dia underperform, tapi pada saat semua lagi nge-pump dia jadi outperform yang lain. Alright, so I guess that's it teman-teman. Thank you so much for watching and I hope I'll see you guys again in the next update. Semoga informasi yang saya sampaikan di video ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. So yeah, have a nice day everybody. Happy trading. Cheers guys. Bye bye.